Salam saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita merenungkan bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu, Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, tema renungan kita dalam sepekan ini adalah gambar diri dalam Tuhan. Dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kamu Spesial Banget. Nah saudara yang berkati Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan bersama satu bagian firman Tuhan yang terlamin dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berdasarkan judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Kamu Spesial Banget. Tentunya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan spesial. Saudara yang diberkati Tuhan, spesial adalah hal yang teristimewa atau hal yang terkhusus. Dan spesial juga dapat dipahami, yaitu sesuatu hal yang berbeda dan sesuatu hal yang kita sayangi. Mungkin contohnya seperti kita memiliki suatu benda atau barang-barang yang spesial menurut kita, mungkin seperti mobil, seperti boneka dan segala macam. Dan semuanya itu tentunya kita merawat dengan baik-baik, menjaga dengan hati-hati. Bahkan pun kita jaga supaya orang lain gak menyentuhnya. Itu yang dimaksud dengan spesial. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 10 ini juga kembali menegaskan kepada kita bahwa pribadi kita adalah pribadi yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa bagian-bagian yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, lewat firman Tuhan ini kita dapat mengerti bahwa kita ini adalah buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 berkata demikian, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, mengerti bahwa apa yang dimaksud dalam ayat ini. Saudara yang berkati Tuhan, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah sudah memperhatikan kita sebelumnya. Ya. Yang kedua, kita dapat pahami bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Artinya, masing-masing kita dalam hal ini sudah dipersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik oleh Allah sebelumnya. Dan tentunya kita terhidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Allah siapkan itu. Ya, misalnya saat ini kita menjadi seorang hamba Tuhan, atau misalnya kita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Itu adalah Allah yang sudah siapkan bagi kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalaupun kita memilih juga, contohnya kita memilih kita menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, itu semua tentunya Allah yang sudah tentukan. Ya. Jadi, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan Allah untuk kita sebelumnya. Di dalam Titus pasal 3 ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Nah, saudara yang berkati Tuhan, yang dimaksud dengan ayat ini artinya adalah pekerjaan baik ini adalah berbicara tentang kebutuhan pokok kita. Nah, saudara yang berkati Tuhan, namun tidak hanya sebatas itu saja sebenarnya. Dalam ayat ini juga menjelaskan dalam pekerjaan baik itu kita harus jaga dan kita harus dapat menjadi
teladan bagi orang lain. Artinya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan bagi kita beberapa poin yang penting dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama kita harus mengerti dan tahu bahwa pribadi ini adalah pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Dan kedua, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya untuk kita. Dan yang ketiga, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.